besaran yang menunjukkan tingkat panas dan dingin dari suatu benda. Oke. Bisakah diukur menggunakan tangan? bisa namun tidak akurat. Iya, bisa, namun tidak akurat. Biar akurat, alat ukurnya apa namanya? Termometer. Oke, termometer. Nah, hari ini kita akan belajar skala termometer. Biar tepat, itu kan ada skala. Skala itu sebuah angka-angka untuk menunjukkan suhu tersebut. Coba lihat, yang belakang terlihat enggak, Afif? Terlihat enggak itu? Rifat, terlihat enggak? Terlihat. Itu ada anak yang mengukur suhu tubuhnya. Tapi ternyata kok 97 derajat. Dia bingung. Dia terus kemudian datang ke dokter. Padahal kan katanya suhu di atas 38 kan sakit kan, demam kan? Loh, dia itu malah 97 coba. Bingung dia, akhirnya dia ke dokter. Kalian tahu menemukan masalah itu? Coba kalian ukur ya, bisa kasih termometer ya. Suhunya 92. Kamu kenal enggak? Enggak, tapi saya kok 92 ya? Coba bisa ukur pakai ini. Tadi kan sudah ditembak pakai ini kan? 36,4. Kenapa kok bisa seperti itu? Kalian menemukan masalahnya? Ada masalah di situ? Oke, coba tulis masalahnya di mana. Nah, tujuan pembelajaran kali ini itu nanti setelah kalian melakukan percobaan, nanti dapat membedakan karakteristik termometer. Ini sebagian sudah dijelaskan di pertemuan yang kemarin kan? Yang kedua, melalui percobaan, diskusi, nanti kalian dapat menganalisis prinsip kerja termometer zat cair. Cara kerjanya termometer itu gimana sih? Itu nanti coba diamati. Kemudian yang ketiga, dengan melihat gambar skala termometer dan diskusi, gambarnya ada di bahan ajar, nanti kalian dapat membuat konversi suhu. Tahu konversi? Konversi itu nilai yang sama, mengubah suhu tapi nilainya itu sama. Nah, kemudian yang keempat, nah dari bahan ajar nanti kalian dapat membandingkan skala termometer buatan dengan termometer berskala. Kemudian yang kelima, peserta didik dapat mengukur suhu benda menggunakan termometer zat cair. Di situ nanti ada termometer, kalian harus bisa mengukur suhu dari air panas, air dingin, dan air biasa menggunakan termometer. Buka LKPD dan bahan ajar. LKPD-nya dulu, coba dibuka. Tadi ada masalah, ada anak yang mengukur suhu benda ternyata 97. Apakah dia demam? Nah, apakah dia sakit? Terus kita akan melakukan percobaan ini. Ini di depan kalian, alat bahannya sudah tersedia. Nanti gantian masing-masing kelompok mengambil alat bahan sekaligus Bu Lisa amati. Kalian bisa mengambil semua bahan-bahannya dengan benar atau tepat atau tidak. Ya, coba pastikan kalian ambil bahan-bahan tersebut yang ada di depan ini. Masukkan hasil pengukuran pada tabel. Masukkan di mana? Di sini dan di sini. Ya. Di derajat Celcius dan derajat Fahrenheit. Ini apa? Nah, dari sini
Kemudian analisislah. Nah, oke, bisa dimulai? Mulai ya. Untuk dari kelompok 1 dulu. Sebagian ambil di sini. Ya. Kelompok 1 dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pengukuran kami. Air dingin suhunya berapa? 7 derajat Celcius. Derajat Celcius. Kalau untuk derajat Fahrenheitnya berapa? 39 derajat Fahrenheit. Kemudian air kerannya Air keran 27 derajat Celcius. 80 derajat Fahrenheit. Kemudian air hangat 55 derajat Celcius. 34 derajat Fahrenheit. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana suhu ketiga air tersebut? Beda-beda. Berbeda. Tapi air dingin juga beda. Kenapa? Yang pertanyaan B. Tadi kan air dingin kan menunjukkan berapa tadi? 7 derajat Celcius. Kalau Fahrenheit 39. 39. Lah itu kenapa? Kok beda? Kan airnya sama. Itu kenapa? Skalanya berbeda-beda. Skala termometernya berbeda. Oke. Tapi untuk air dingin, biasa dan hangat itu karena memang suhunya beda, makanya hasilnya juga beda. Oke, yang pertanyaan C. Air biasa atau keran 21,6 derajat reaumur. Air hangat 44 derajat reaumur. Jadi kamu bisa tahu ya reaumurnya? Dari mana tadi kamu tahunya, Fit? Skala gambar, skala termometer. Jadi hanya dari gambar skala kalian bisa mengkonversi skala suhu dari Celcius, Fahrenheit, reaumur atau Kelvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pengamatan bagaimana suhu ketiga air tersebut, yaitu berbeda-beda. Berbeda-beda. Terus jawaban B? Apakah masing-masing suhu benda tersebut menghasilkan angka yang berbeda ketika diukur menggunakan termometer Celcius dan Fahrenheit? Mengapa? Iya, karena memiliki titik didih dan titik beku yang berbeda dan skala termometernya juga berbeda. Oke. Terus yang C? Bagaimana jika air tersebut diukur menggunakan termometer Reaumur? Berapakah hasil pengukurannya? Dingin 8 derajat Reaumur, biasa 2 derajat Reaumur, hangat 49,6 Reaumur karena melihat dari skala termometer tersebut. Oke. Yang D? Bagaimana hasil pengukuran suhu air tersebut jika diubah dalam skala Kelvin? Dingin 283 Kelvin, biasa 298 Kelvin, hangat 335 Kelvin. Kesimpulannya? Jika diukur dengan termometer Celcius dan Fahrenheit akan menghasilkan angka yang berbeda karena titik tetap bawah dan titik tetap atas berbeda dan skala termometer juga berbeda. Oke. Ada yang ditanyakan? Jadi tergantung skala termometer yang digunakan. Setiap termometer itu punya fungsi masing-masing. Termometer yang tadi cocok nggak untuk suhu badan? Tidak ya, karena itu termometer laboratorium. Kalau suhu badan bisa pakai termometer. Iya, termometer. Tahu ya termometer ya? Ini termometer skalanya skala apa ini? Derajat Celcius. Kenapa diciptakan ini? Nah, karena adanya itu ya pandemi ya, atau adanya yang bisa canggih, jadi suhu itu tidak harus ditempel, bisa diukur, tapi bisa pakai gelombang. Ini namanya gelombang. Jadi sekarang ditembakkan ke dahi atau tangan. Terus jawabannya, kenapa tadi di dahi sama tangan itu kok suhunya berbeda, sama-sama menggunakan termometer? Kenapa? Kalau tangan kira-kira sering buat cuci nggak? Kalau tangan setelah cuci tangan airnya dingin, kira-kira suhunya gimana? Bisa jadi turun kan? Kalau pakai hand sanitizer bisa jadi turun kan? Kalau ini dahi kan jarang diusap-usap pakai, kecuali dahimu diusap-usap pakai es. Itu ya. Jadi untuk pengukuran yang terbaik itu di dahi, bukan di tangan. Yang warnanya biru berarti sudah menjawab. Oke. Ada yang ditanyakan? Tidak. Bagaimana pembelajaran hari ini? Silakan kita berefleksi. Gimana? Materi apa yang kamu dapatkan dari kehidupan sehari-hari? Kamu jadi lebih tahu apa? Iya. Tadi yang terlalu rumit apa ini? Praktiknya? Enggak? Soalnya dari bulan tidak? Tidak ya? Awalnya aja yang rumit ya, tapi setelah belajar kita bisa menjawab. Oke? Itu dikumpulkan dan itu dibereskan, airnya dibuang, terus ditaruh di samping. Ya, beres-beres ya. Ya, berusaha dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.